Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, kita berjumpa kembali melalui acara yang sama seperti kemarin, yaitu acara ngabuburit pada hari ketiga bulan Ramadan. Semoga acara ini membawa berkah dan rahmat untuk kita semua, sehingga segala urusan-urusan kita dimudahkan, rezekinya dimudahkan, dan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku selalu mengijabah, mengabulkan doa-doanya orang yang berdoa apabila orang itu mau berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaknya hamba-hambaku menunaikan daripada segala perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaknya hamba-hambaku selalu beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka semuanya mendapat petunjuk dari jalan kebenaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Ramadan ini, begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha murah, maha menerima ataupun juga mengijabah, mengabulkan doa-doa manusia, dan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosanya karena kemuliaan bulan Ramadan apabila orang itu mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu." Siapa saja orang yang mencintai aku, maka aku akan mencintainya. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Dan barang siapa yang mencari aku, maka aku pun juga akan mencari mereka. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu. Dan barang siapa yang memohonkan ampun kepadaku, maka akan aku ampuni daripada dosa-dosanya. Akan aku hapus dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah berlalu. Maka kemudian faya'murullahu ta'ala al-kiramal katibin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seorang malaikat, yaitu malaikat kiramal katibin. Artinya malaikat yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-katibina, yang mencatat daripada amal-amal manusia. Maka malaikat kiramal katibin itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi ayyaktubu alaihimul hasanat,
supaya dicatat daripada amal-amal kebaikan hamba-hambanya dengan catatan yang baik, agar dicatat amal-amal kebaikannya, kemudian wala yaktubu alaihimus sayyiat, dan jangan mencatat kepada mereka keburukan-keburukannya. Kemudian wa yamhullahu ta'ala dunubahu al-madiyah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu murahnya Allah, maha dekatnya Allah kepada hamba-hambanya di dalam bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan memang bulan penuh keberkahan, sehingga siapa saja yang merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebaliknya Allah pun juga akan mencintai kita semua. Dan siapa saja yang senantiasa mencari Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencari kita juga, akan mencari hamba-hambanya. Dan siapa saja yang mau minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dilakukannya, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka hendaknya kita ayo berlomba-lomba mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, berlomba-lomba mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi rahmatnya Allah, tetapi maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi daripada karunia-Nya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan temukan apabila kita senantiasa mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa saja yang mau diampuni dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam satu hikayat mengabarkan kepada kita bahwa nanti di yaumil mahsyar manusia semua kumpul di padang mahsyar. Kemudian amal puasa kita itu menjelma sebagai seorang pemuda yang begitu tampan, gagah perkasa, baunya harum. Kemudian kata-katanya senantiasa fasih ketika dia berkata. Maka Ramadan itu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan mengangkat kepalanya sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan daripada permintaannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman kepada Ramadan, wahai Ramadan, bangunlah dan mintalah apa yang engkau akan minta kepadaku, pasti akan aku turuti permintaanmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada Ramadan, wahai Ramadan, carilah orang-orang yang mempunyai hak kepadamu, yaitu ketika mereka waktu di dunia mengerjakan puasa sebulan penuh, maka carilah orang-orang itu dan datangkanlah di hadapanku. Kemudian mintalah sesuatu apapun yang kamu minta untuk orang-orang yang berpuasa itu, maka aku kabulkan. Maka Ramadan itu berkeliling di lapangan mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari orang-orang yang waktu di dunia melaksanakan puasa sebulan penuh dengan ikhlas, dengan memperbaiki daripada amal-amal yang lainnya. Maka ketika sudah mendapatkannya, begitu banyak berbondong-bondong, mereka semuanya datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan berkata, ya Allah, inilah orang-orang yang waktu di dunia mengerjakan haknya kepadaku, yaitu puasa bulan Ramadan. Maka aku minta kepadamu ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah yang engkau minta wahai Ramadan? Maka Ramadan minta kepada Allah, ya Allah,
berikanlah kepada mereka yaitu mahkota yang bersinar, yang sinarnya terang melebihi daripada sinar matahari. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengijabahnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mahkota yang begitu banyak kepada orang-orang yang datang itu, dibagi daripada mahkota yang begitu indah yang terbuat daripada emas yang dihias dengan intan permata dan daripada permata-permata yang lain. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan seekor buruk, dan buruk itu diberikan kepada orang-orang yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian orang-orang itu naik di atas buruk. Begitu gagahnya seorang raja atau daripada putra mahkota daripada seorang raja. Begitu gagahnya, begitu beraninya, begitu daripada indahnya ketika dipandang mata. Subhanallah, yang insya Allah kendaraan buruk itu akan melompat secepat kilat, menyeberangi daripada Siratal Mustaqim menuju daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti ketika di dalam surga, mereka semuanya diberi atau dinikahkan dengan bidadari-bidadari yang ada di dalam surga karena melakukan puasa di dalam bulan Ramadan sebulan penuh. Kemudian Allah bertanya lagi, wahai Ramadan, apalagi permintaanmu untuk mereka semua itu? Maka Ramadan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tempatkanlah dia nanti di akhirat di dalam surga bersama nabinya, yaitu bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah bertanya lagi, apalagi wahai Ramadan yang kamu minta? Maka Ramadan berkata, ya Allah, mana pemberianmu kepada mereka? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji nanti di dalam surga akan dibangunkan sebuah gedung yang megah, yang besar, yang mewah, yang penuh dengan isi-isinya. Di dalamnya ada bidadari-bidadari yang sedang menunggu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menyambut orang-orang yang waktu di dunia berpuasa sebulan penuh dengan menaiki buruk disambut oleh bidadari-bidadari yang begitu cantik jelita, indah, mempesona. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi lailati salisati, barang siapa di dalam hari yang ketiga melaksanakan sholat taraweh berjamaah, barang siapa yang melaksanakan sholat taraweh di malam yang ketiga, maka diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang yang melaksanakan melaksanakan taraweh di dalam malam yang ketiga, maka keutamaannya, keuntungannya adalah yaitu yunadi malakun, seorang malaikat akan menyeru kepada hamba-hambanya min tahtil arsy, dari bawah arasnya. Maka malaikat itu berkata, istanifil amal, perbaikilah amalmu, ikhlaskanlah amalmu, yughfarullahu ma taqaddama min dambika, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni daripada dosa-dosamu yang telah lalu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dari acara ini kita sama-sama diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga iman kita bertambah tebal dan juga amal kita bertambah banyak, kemudian ilmu kita pun juga bertambah daripada kepahaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup, mari sama-sama bersyair lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi salam,
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Demikian, mari sama-sama kita tutup dengan membaca kifaraah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.